Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, jumpa lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan tamu istimewa dan kali ini kita kedatangan pasangan public figure yang sangat inspiratif yang mungkin sebagian insan muda udah follow mereka nih. Kita sudah kedatangan Mbak Hamidah Ramayanti dan Mas Irfan Farhat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nes, Waalaikumsalam. Mas. Kehormatan Pak. Kami kedatangan akhirnya udah lama ini digadang-gadang ya, dibicarakan kapan bisa ketemu dan akhirnya bisa kedatangan. Alhamdulillah. Kita sangat senang dan mudah-mudahan insan muda yang nonton juga lagi sehat di sana. Sebelum kita mulai ajak mereka berdua ngobrol, saya pengen ajak insan muda kolaborasi kebaikan di program berbagi sahur dan berbuka untuk saudara kita di Palestina. Caranya gampang banget. Langsung bisa ke rekening di bawah ini, scan QR code di layar, atau melalui kanal digital dompet2fa.org/donasi/sahur berbuka Palestina. Baik, Mas Farhat, ya saya panggilnya Mas ya, boleh ya Mas ya loh. Ini sebelum Mas Farhat dan Mbak Hamidah menjadi sosok seperti saat ini yang kita semua lihat luar biasa suksesnya. Tentunya melalui proses yang tidak mudah. Nah, banyak nih mungkin followers yang tahu pas udah gede aja nih. Tapi pas awal-awal meniti karir dulu mungkin masih banyak yang belum tahu. Boleh Mbak Mida ceritain mungkin masing-masing ya? POV masing-masing ya? Iya, karena masing-masing pasti punya masa-masa perjuangan awal meniti karir tuh. Ladies first. Aku dulu. Oke, jadi sebelumnya langsung cerita nih, sebelum aku berada di sini bareng sama suami itu memang dunia aku sama suami ini beda, cukup jauh berbeda gitu. Suami yang kerjanya udah di dunia TV, entertain, sedangkan aku tuh masih di awal meniti karir memang di digital. Dan malah sebelumnya kalau orang tahu sekarang mungkin taunya sebagai influencer, dulu tuh sebagai pernah macem-macem lah profesi gitu ya. Belum ada, belum populer. Sempet kayak emang karena senang usaha, senang jualan-jualan lah waktu masih kuliah. Terus juga sambil jadi makeup artist. Pokoknya cerita profesi aku tuh sangat jauh lah dari profesinya Baba gitu ya saat itu. Jadi memang aku tipikal waktu dulu senang banget explore, senang kenal orang baru dan hal-hal yang itulah yang akhirnya aku dipertemukan sama Baba gitu. Baba Farhat, aku manggilnya Baba kan. Baba Farhat gitu. Kalau singkat ceritanya kayak gitu ya, Ba ya. Sampai kalau kamu gimana? Kalau akhirnya pokoknya kalau ketemu sama Baba tuh bener-bener di momen aku tuh mau banyak explore, alhamdulillah ada Baba yang ketemu jadi kayak akhirnya aku bisa explore bareng-bareng sama suami gitu. Nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau diceritain runut ke belakang tuh sebenarnya ya banyak lah ya perjuangannya gitu. Sebelum aku jadi sekarang tuh sebenarnya masih sama-sama survive ya kita ya, sama-sama berjuang, sama-sama masih banyak belajar. Cuman lebih banyak perjuangannya gitu ya. Kayak misalnya momen-momen kecil dulu kalau tiap mau ada kerjaan ke Jakarta, kalau orang nggak tahu tuh ya naik kereta pagi-pagi misalnya dari Bogor karena aku tinggal di Bogor, aku mau make up-in orang subuh-subuh berangkat ke Jakarta, misalnya jam 3 pagi, paginya jam 7 harus kuliah. Perjuangannya Perjuangan, terus abis kuliah kadang-kadang diselingin di kuliah itu aku jualan baju, jualan hijab. Karena memang basicnya sebenarnya aku bukan dari keluarga yang nggak mampu banget, sederhana, tapi aku selalu mengusahakan gimana caranya supaya aku nggak ngerepotin orang tua gitu. Jadi kayak memang aku tuh anak pertama perempuan dan mentalnya udah cukup mental mandiri, kemana-mana tuh selalu sendiri, pergi kemana sendiri, dan sekalinya ditemenin tuh sama ayah kalau ayahnya lagi nggak kerja. Jadi saat itu pun aku punya mimpi kalau menikah kayaknya nanti aja deh. After umur 25 tahun. Waktu itu tuh impian aku. Karena aku pengen explore, pengen pengen kalau memang punya uang sendiri tuh pengen kemana-mana misalnya ke negara ini sendirian gitu, kayak explore sendiri gitu kan. Saat itu tuh mimpi aku seperti itu, sampai akhirnya tergagalkan karena ketemu Baba gitu. Singkat ceritanya seperti itu bukan gitu. tergagalkan tapi dibikin jadi lebih indah. Ya Yang itu sih. di luar Betul. kalau Mas Farhat. Jadi awalnya dulu gimana Mas? Iya, mungkin tadi aku ngelanjutin ceritanya Midah ya. Jadi kayak
yang dikategorikan dunianya agak cukup berbeda sih sebenarnya. Ya mungkin karena sekarang dunianya influencer, kolomnya media ya gitu. Sebenarnya sih kalau dulu karena mungkin kayak dia kerjanya via sosial media mungkin dulu ya gitu ya. Kalau aku mungkin ya basicnya alhamdulillah udah, hampir berarti waktu ketemu sama Habida tuh berarti hampir nyentuh 15 tahun gitu kayak kerja di entertain gitu maksudnya. Ya tapi ya memang sih mungkin kalau kalau kita anak 90-an nyebutnya di entertain tuh kerja ya, kita nyebutnya kerja gitu ya. Jadi ya syuting, ya mungkin waktu itu ada siaran, ada apa, jadi kayak kita mikirnya ya kalau nggak syuting ya nggak kerja gitu. Jadi alhamdulillah memang udah meniti karir di dunia entertain lebih dahulu waktu itu. Jadi kayak ya begitu aku mengenal dunia sosial media yang udah dia bangun lebih dahulu tuh aku sebenarnya lebih ngerasa kayak ada ya dunia media ini ternyata. Jadi kan dulu aku mikirnya kayak ya syuting ya datang ke lokasi, baca skrip, syuting gitu. Konvensional. Atau mungkin dulu stepnya kayak datang, bahasanya ngelamar gitu. Kalau kita dulu kan bahasa ngelamar casting gitu kan ya. Casting, ngelamar ketemu sama casting director, dites dan lain-lain, entar nunggu dipanggil nyari peran yang cocok, habis itu ada reading, habis reading baca skrip, syuting baru gitu kan. Ada urutan prosesnya gitu kan. Kalau dunianya Hamida dunia media sosial atau mungkin yang sekarang kita kerjain sendiri. tahu ngapkan sendiri kita dunia media sosial fokusnya personal branding, terus habis itu mungkin fokusnya bisa engage, bisa awareness, bisa apa gitu-gitu kan ternyata. Kayak syutingnya tuh kita mandiri lah gitu, kayak kita kadang jadi kameramen juga sebagai kreatifnya juga mikirin ini gimana ya kalau promoin produk gitu kan. Nah akhirnya kayak sama Baba ketemu tuh kayak oh ternyata masih ada sinkronnya. Kalau Baba dulu sebagai talentnya aja, sekarang harus mikirin di balik layarnya juga gitu. Jadi bisa dibilang saling melengkapi. Gitu. Jadi Saling belajar akhirnya. Jadi begitu mengenal karakter dunia pekerjaannya Mida, jadi aku ngerasa kayak oh ini kayak sebenarnya yang hampir mirip yang seperti apa yang gue lakuin di lokasi nih. Cuma bedanya kayaknya oh ini harus gue kerjain semua ini sendiri. Kan di lokasi kita juga ngeliat, kita ngeliat ada kameramen, kita ngeliat ada makeup artist, ada wardrobe. Oh kerja mereka semua ini bisa gue gitu. Tapi mungkin kalau dibilang yang tadi aku bilang cukup dunia yang berbeda karena karakter Baba tuh sempat dulu, ini orang-orang banyak yang nggak tahu ya, tapi alhamdulillah sekarang masya Allah. Dulu tuh Baba sempat kerja di dunia malam sebagai DJ, dagang jeruk. Coba itu. Sedangkan aku adalah anak remaja masjid yang dulunya. Nanti diceritain nih, masya Allah banget gitu kan. Jangan underestimate dulu gitu. Nah pada saat itu kayak kalau banyak orang-orang yang mempertanyakan kok bisa ketemu, kok bisa kenal gitu kan, kok bisa akhirnya mau bisa masya Allah tabarakallah, Allah juga sampai detik ini masih maksudnya Allah bisa cocok gitu loh kita tuh dengan dunia yang berbeda itu gitu kan. Nah, itu ada ceritanya gitu. Gitu ada ceritanya. Gimana tuh Kak? Pokoknya intinya tuh gini, waktu pas kita ketemu dengan caranya Allah yang indah sekali gitu kan, yang ajaib itu gitu kan, ketemu di momen-momen yang tepat, aku sedang galau, dia datang dengan kekhawatiran umurnya yang sudah 33 belum menikah. Karena kita 10 tahun ya. Terus akhirnya dia datang, kenalan sebagai pertemanan aja awalnya gitu kan. Terus aku juga kenalan mikirnya kayak dia public figure nih lumayan ya, aku kan dari jualan-jualan gitu kan ya. Jadi sebatas itu aja awalnya kan. Ternyata pas ketemu ngobrol cocok, seru, terus juga tiba-tiba dia memang pada saat itu tuh nggak ada nggak centang nggak apa, tapi dia bilang gini, mau nggak ke step selanjutnya. Jadi tuh baru 2 kali ketemu apa berapa 3 kali ketemu tuh kamu langsung dia tuh langsung minta ke step selanjutnya. Baru 2 kali ketemu. Sebenarnya baru 2 kali ketemu, jadi memang waktu itu 2 kali ketemu, kita pertemuan pertama kenalan gitu ya, standar lah kenalan gitu, habis itu saling ngobrol, terus ternyata aku ngerasa kayak kok aku ngerasa ada apa ya, ada Getaran. sebenarnya Perasaan. mungkin bahasanya ya kalau aku nyebutnya anak 90 tuh aku ngerti ada kliknya aja nih teh. Oh klik. Nggak gemet ada nggak? Geremet-geremetnya ada. Gak ada geremet-geremetnya gitu. Aku mikir kayak apa bener ya, maksudnya aku karena kebetulan memang usia kita kan terpaut tuh cukup jauh ya gitu. Dan memang waktu aku kenalan sama Mida di momen pertama kali kenalan itu memang aku ada di zona yang kayak
kayaknya gue kalau emang beneran ketemu yang cocok udah deh mau serius mau nikah gitu. Dan ternyata itu kayak momen yang menyadarkan Mas Farhad. Mungkin ya itu mungkin salah satunya, salah satu part yang aku ngerasa oh mungkin ya ini cara Allah buat juga ngasih pilihan yang benar mungkin gitu kali ya gitu. Itu misi remaja masjid dengan dagang jeruk ini. berarti kan harusnya aku berarti bisa dagang jeruk di depan masjid. Dan akhirnya bisa saling menjaga sampai sekarang Hafa Family bisa sebesar itu Lila. Iya, Masya Allah Itam. Nggak kebayang kayak ngalir aja yang bikin aku klik banget sama Bapak itu ya, sama Kak Farhad ini. Masya Allahnya kayak ceritanya tuh dibalik dia, kalau yang aku dulu nggak ngerti ya entertain artis tuh kayak gimana. Ternyata dia survival juga. Jadi aku mikir tuh, wah ini orang bisa survival dari cerita lamanya. Jadi sebelum jualan dagang jeruk itu ya, si Baba ini pernah jualan jadi ini karpet Mbak, apa gimana? Jadi ya Gak nyangka juga kan, muka semula ini pernah jadi kang karpet. Bawa Semangat juangnya sama-sama tinggi. ada dua sih mas, semuanya juga butuh. sama kebutuhan. Gak beda tipis. Jadi aku ngerasanya Baba ini tuh kayak wow mukanya tuh sangat bule dan sangat Haji Puroda sekali. Ternyata ini juga ya ternyata di balik itu tuh juga ini juga maksudnya banyak perjuangan dan dia gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku sebagai pejuang juga dan aku sebagai bukan pewaris itulah ya kayak cocok aja gitu. Ada rasa jadi situ, jadi aku juga melihat dia dengan karena waktu itu dia kan kayak dari Bogor terus ke Jakarta, di Jakarta sambil keliling-keliling juga gitu ya. Bukan cuma 1-2 aktivitas, dia kebetulan kalau di Jakarta. Jadi kayak beberapa aktivitas aku mikir kayak ini anak juga tipe yang nggak ngoyo deh gitu. Aku ada kepikiran hal itu juga. Sementara dunia pekerjaan aku, dunia syuting itu kan juga kan nggak ada jam ya. Masih jamnya kadang bisa callingan pagi, kadang kita bisa balik pagi lagi kadang-kadang. Atau bahkan mungkin kayak balik besoknya udah langsung lanjut lagi gitu-gitu kan ya. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau sama Mida nih aku ngerasa kayak mungkin di sisi itu aku kayak hilang kekhawatiran aku. Karena kan standar kita laki-laki ngelihat wanita kan pasti kan akan ada pemikiran kayak dia khawatir nggak ya sama pekerjaan yang gue jalanin, terus apalagi dunia persyutingan gitu-gitu ya kan aku ngerasa kayak gitu ya. Jadi aku melihat Mida kayak oh nih urusan masalah itu aku ngerasa kayak terjawab gitu loh, kayak oke gue nggak perlu khawatir di situ gitu. Dan aku juga tidak perlu khawatir karena ternyata orang yang aku pikir saat sesantai itu ternyata adalah pejuang gitu. Iya, dari kayak kita akhirnya jadi sama-sama belajar. Ketika menjalankan entrepreneurship sebagai pasangan, salah satu tantangan terbesarnya kan memang memisahkan kerjaan dan hubungan kan sih. Dulu pernah jalanin usaha bareng istri, banyak kan berantemnya kami setelah jalanin usaha jadi banyak kan berantem. Setuju itu. Iya karena kalau ngomongin tadi zona entrepreneurship-nya ya, waktu 2017 kita menikah, kita 2018 kita ngambil keputusan, mungkin lebih tepatnya aku kali ya, lebih ngambil keputusan bahwa oke deh pelan-pelan nih kayaknya mau mulai belajar usaha gitu ya. Ya usaha yang kita pilih juga waktu itu aku mikirnya kayak aku sempat diskusi sama Mida, ini usahanya harus yang akunya suka dulu ya gitu, yang akunya suka, terus aku ngerasa kayak kalaupun aku harus belajar minimal aku nggak beban-beban amat gitu. Karena kan kayak tadi terpaut usia tadi juga tuh Mas Gigi, jadi kayak concern utama kita. Karena aku yakin nih dia pasti semangat juangnya masih tinggi banget gitu. Dan hirupnya gitu. Anak muda. Karena dia ngerasa kayak wah 23 tahun masih gitu. Setelah kita 33 dan aku udah pernah kerja beberapa kali gitu loh Mas, bukan cuma satu pekerjaan. Dia jadi sales udah pernah, dia kang karpet. Banyak. Pokoknya di sini kalau dari dompet 2 tuh siapa yang kemarin Mbak Suci, Dokter Dipta tahu lah background Kak Farhad tuh pernah jadi apa, semua dijabarin profesi. Untung nggak ini aja ya, yang di Taman Lawang ya. Susah sembuhnya. Insan muda kayaknya nggak paham insan hebat. Mereka berdua tidak semudah itu sampai di posisi saat ini. Panjang perjuangannya, panjang cerita. Jadi kita ngambil keputusan buka Hafa sebagai usaha pertama kita as entrepreneur, berarti saya udah balik ke zona entrepreneur. Itu ya dengan pertimbangan panjang terus aku ngerasa kayak alhamdulillahnya
aku ditulis sama Mida, "Bi, aku tuh suka banget sama kopi," gitu. Jadi kayak waktu aku bikin Hafa nih coffee shop gini-gini, aku ceritain gitu ya. Midanya sambutannya positif gitu. Jadi dia ngerasa kayak, "Ya udah kamu lakuin aja yang kamu suka dulu," gitu. Aku mah tim hore pada saat buka Hafa itu. Pokoknya kata intinya gini ya, sebenarnya background akhirnya buka coffee shop tuh ada ceritanya juga loh, Mas. Ceritanya tuh kayak gini. Jadi waktu itu kan baru nikah, aku hamil besar. Waktu itu kan tinggal di apartemen di Jakarta. Akhirnya pindah ke Bogor karena sering ditinggal syuting. Jadi waktu itu tuh jadwal syutingnya Baba itu cukup menurut aku kayak nggak sehat aja karena misalnya callingan jam 6 pulang jam 6 pagi lagi. Kan sangat nggak sehat ya saat itu ya. Jadi kadang beberapa waktu tuh aku temenin juga, kalau lagi hamil besar kan kayak istirahat juga, jadi aku pengen di rumah. Akhirnya kita pindah ke Bogor, waktu itu kita masih ngontrak di Bogor. Di Bogor ngontrak, habis itu beberapa kali tuh agak nemenin dia syuting, agak kaget syutingnya. Syutingnya agak kagetnya mungkin karena hormonal lagi ibu hamil kali ya. Nggak ada yang emang aku kayaknya aja jealousan gitu ya. Ya gitulah syutingnya harus pegangan sama yang bukan muhrim. Jadwal syutingnya nggak sehat, jamnya. Akhirnya yang bikin aku gini, apakah kamu tidak ada ketertarikan untuk buka usaha aja gitu kan. Akhirnya aku nanya kayak gitu, terus kata dia, ih boleh sih, kata dia gitu. Dia tuh dengan kayak, ya boleh juga ya jual, kamu kan suka kopi, kenapa nggak coba aja kopi, kita cari vendor segala macamnya gitu kan. Aku coba kenalin ke teman-teman aku di Bogor, karena pada saat itu kita pindah ke Bogor kan. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya pada saat itu. Awalnya kita maklun dulu ya, kopi Hafa itu maklun, jadi punya brand orang. Kita maklun, kita izin kayak boleh nggak diganti brandnya jadi brand kita, nama brand kita Hafa itu Hamidah Farhat. Sesimpel itu kita cari nama, terus abis yang penting kita langsung jualan gitu kan ya. Terus abis gitu kita maklun, abis itu jualan, ternyata masya Allah peminatnya banyak, antusiasnya lumayan oke gitu kan. Kata kita yaudah diseriusin aja yuk, kita bikin kedai kopi. Carilah, inilah tiba-tiba dipertemukan sama kenalan. Jadi waktu itu pernah mengendorse catering kita waktu itu, catering nikahan kita. Kelihatan. Jadi waktu pas kita nikah ketemu sama partner aku yang sekarang jadi partner aku di Hafa nih, adalah dia tuh kayak orang yang endorse catering nikahan kita sebenarnya. Jadi nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Pokoknya memang cerita hidup itu tuh banyak sekali yang nggak kebetulan. Kayaknya bakal habis 5 jam atau tengah hari kayaknya ya, pokoknya. Terus intinya pas ketemu itu dia punya tempat, gini aja kafe bekas brand aku, kalian ganti jadi apa aja. Padahal niatnya mau bikin kedai kecil aja. Akhirnya jadi coffee shop Itu gitu. harus dapat peluang. Ya Masya Allahnya Mm. malah jadi dapat peluang belajar, terus jadi kayak kawin sih, kayak klik gitu sama si partner. Bertumbuh jadi macem-macem. Apa aja sih ntar nih? Masya Allah. Itu berawal dari kejelasan aku saat hamil. Berarti kan boleh ya sebenarnya istri jealous tuh kan tuh ada hikmahnya kan. Lu kerulan titik balik itu berarti apa ya? Berkunjung ke syuting itu ya? Iya, sesimpel itu sebenarnya. Kataku kan gini ya, jam 3 pagi bayangin dong. Aku nungguin dia syuting, terus dia gini, harus ngulang retake, bagian retake-nya itu pas bagian lagi ngangkat dan megang istrinya ceritanya. Istrinya bukan aku. Sampai aku ada di momen kayak gini. Waktu belum bikin usaha aku bilang kayak gini, boleh nggak bilang ke manajer kamu, aku casting aja. Gitu. Aku jadi lawan mainnya gitu kan ya. Maksudnya biar takutnya dia masih passion di syuting kan. Aku juga nggak mau bikin dia pressure harus ganti pekerjaan gitu kan. Terus yaudah deh ayo gitu. Casting lah aku. Pas casting nggak pernah ada yang bikin. Ya aku tahu tuh maksudnya. Ya lu bilang ini dunia. Beda dunia. Ini nggak seperti dunia ini. Ternyata acting itu tidak semudah ya gitu. Aku pikir tuh acting kan bisa yang kayak jeng 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 jeng, di zoom in zoom out, ya ternyata enggak mudah gitu ya. Baik. Akhirnya sebagai pasangan selain sukses di dunia entrepreneurship dan juga aktif di dunia sosial. Gimana awalnya bisa terjun dan gimana masih ingat nggak awalnya akhirnya ketemu sama Dompet Duafa? Nah, ini nih. Ingat pertama kali Dompet Duafa itu pas kita kurban ya kemarin, ada program kurban di Idul Adha 2019 2020. 2020 Shirin masih still Hidup. 2019. Pandemi itu malah ya. Jauh sebelum pandemi ketemu ada program potong kurban langsung di ini ya di tempat yang di daerah dekat rumah kita untungnya. lokasinya Jadi dekat rumah, nggak terlalu jauh sama Yang di Paru. di Barung.
Terus kita kayak itu tuh kayak mungkin Shirin untuk pertama ya kali Shirin ngelihat penyembelihan bareng sama Dompet Duafa pada saat itu. Jadi kayak kita, ayo mau dong ikut programnya, kataku kita happy terus kita bisa lihat langsung gitu. Dan hasil dari penyembelihan korban itu juga kan buat disumbangkan langsung ini kan buat kaum duafa di sekitar. Terus juga waktu itu ada pesantren, ada sekolah. Jadi buat kita tuh kayak pengalaman yang menyenangkan banget, apalagi sama anak kita yang pertama waktu itu. Terus ada lagi program yang kemarin tuh bareng Dompet Duafa yang sama itu juga kurban, tapi kurbannya ini untuk pelosok. Iya, yang langsung dibagikan di pelosok gitu. Itu tuh sebenarnya kita pengen banget datang, cuman waktu itu ada kendala jadwal, kita nggak match sama jadwalnya. Tapi aku lihat gambarnya, lihat dokumentasinya aja udah terharu banget. Makanya kayak ngeliat makanya sama Dompet Duafa ini jalan tuh Masya Allah ya seneng gitu loh. Kitanya juga menjalaninya juga happy. Terlebih yang mungkin ini project ketiga ya, program sama Dompet Duafa yang ketiga ini merinding banget sih. Jujur ini banyak experience yang bikin kita tuh jujur hal-hal baru yang mungkin sebelumnya kita udah sering lakuin, tapi ada aja ya di setiap safar tuh pengalamannya berbeda-beda. Nah jadi pas kemarin tuh di project yang ketiga sama Dompet Duafa tuh, Dompet Duafa hubungin aku melalui Kak Dini tuh, teman aku. Halo Kak Dini, kamu nonton gak? Karena mungkin gak kebaca waktu itu ya DM-nya Dompet Duafa, terus melalui Kak Dini diajakin katanya Mida mau ke Aqsa enggak? Nah itu tuh Ke Aqsa enggak? Kata aku siapa yang gak mau ya, maksudnya itu adalah salah satu impian aku bisa ke masjid Aqsa gitu kan. Tapi katanya ada tantangan, ada kondisi. Nah ini, jadi memang waktu itu sebelum Dompet Duafa menghubungi, aku tuh memang ada niat untuk ke sana bareng keluarga. Iya, kita memang udah pernah niat itu gitu, pernah niat mau Terus so. ternyata Dompet Duafa menghubungi, kataku siapa yang nggak mau, ayo yuk bismillah. Emang ada program apa ke sana katanya gitu kan, kataku gitu. Ntar kita jelasin akhirnya meeting kan, ada program untuk namanya Jaga Aqsa. Jaga Aqsa ini itu sendiri programnya untuk menjaga para penjaga Aqsa yang ada di Yerusalem, di Baitul Maqdis gitu kan. Nanti kita datang ke sana mungkin akan bantu-bantu, kirim bantuan dalam bentuk mungkin sedekah, belanja, dan cari link untuk apa aja misalnya buat sekolah atau menjaga syekhnya, terus menjaga hafiz-hafizah di sana gitu kan. Ini poin big picture-nya itu Jaga Aqsa. Jadi memang semua elemen gitu kayak. Dari situ kayak wah happy banget ya, mau dong kata gitu. Dengan satu cerita di balik itu, kita tuh pernah punya pengalaman, udah pernah visa kita di reject. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, untuk masuk ke Al-Aqsa ini tuh Memang kelanjutannya juga cukup panjang, hampir 45 hari sebelum hadir barangkali udah harus dia nikah. Terus sempat nggak bisa ya? Sempet kita pernah ditolak. Jadi gini nih, informasinya mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalnya masuk Al-Aqsa itu kan padahal Baitul Maqdis itu adalah maksudnya masjid haramnya kita ya, tapi ternyata untuk masuk ke situ kita tuh harus pakai visanya Israel. Padahal itu negara Palestina ya gitu kan. Masuk ke sana kita harus ikutin rulesnya Israel. Jadi kalau visa kita mau masuk harus pakai visa Israel. Kalau kita ditolak ya kita nggak bisa masuk gitu. Sesimpel itu aja udah melihat apakah negara Palestina ini terjajah atau tidak. Buat aku ya gitu. Kan makanya ada beberapa pandangan yang nggak mau ke Aqsa dulu karena menjaga itu visanya harus pakai visa Israel. Sedangkan kalau kita mengiyakan, kita kan kayak sebenarnya mengakui kedaulatan negara mereka ya. Padahal kan menurut aku sampai detik ini aku nggak pernah menganggap mereka itu adalah sebuah negara, karena mereka adalah penjajah ya gitu kan. Sedihnya kita ditolak dengan tidak pernah ada yang tahu reason yang jelas. Misalnya gini, kalau kita ke Eropa, kita ngajuin visa Schengen, itu kan kalau kita nggak terima ada jelas misalnya kurang saldo atau ada sesuatu yang datanya yang kurang gitu. Misalnya ke Australia juga sama gitu, ke beberapa negara juga yang harus menggunakan visa pasti kalau kita ditolak ada reasonnya. Sedangkan visa Israel ini tuh nggak pernah ada reasonnya. Dan ini ada satu fakta, seringnya itu setiap ada yang mengajukan misalnya grup 10 itu pasti selalu ada yang tertolak, 2, 3 orang, 4 orang. Ada aja ya. Selalu Ada aja. Hampir cerita semua orang yang mengajukan tersebut kita dengar beberapa kali kayak selalu seperti itu gitu. Oh, ngajuin 10 orang pasti minimal 2, 3 ada yang tolak. Ceritanya kayak gitu yang kita dengar. Sampai kita akhirnya terjadi pada kita waktu itu pernah mau ada misi kemanusiaan juga sama teman-teman. Ini kita pribadi aja karena alhamdulillah ada amanah yang mau kita sampaikan ke sana. Terus abis itu kita yang ditolak. Oke.
Waktu itu sih kayak ya udahlah mungkin ini perdana ya gitu, mungkin ada apa ya waktu itu, waktu itu aku masukin data dirinya, mungkin email aku, sosmed aku waktu itu terlihat gitu, ke-detect. Kita tuh mikirnya kayak gitu, relate Nanti kita mikir gitu. gitu kan kita coba-coba cari ya gimana Zol ya dong. Apa ya? Gitu kan. Akhirnya waktu dompet duafa ngajakin, aku langsung sempet ngasih tahu, "Kak, kita ada pengalaman di-reject nih." Terus, dari tim dompet duafa juga kayak menginikan aku kan. Iya, Iya kayak, "Bismillah deh, Kak." beda aja. "Bismillah, Kak, kita pakai cara-cara gini-gini dengan tips-tipsnya, insya Allah yang kali ini Kakak dan Kak Farhat insya Allah akan keterima." Oke, kita pede kan. Ya udah deh bismillah, udah fokusnya kita adalah emang ke sana bawa bantuan gitu kan ya. Sampai di momen kita tuh ternyata ini juga sedih banget sih, kalau ke sana tuh jadi kalau misalnya mau berangkat, itu mereka tuh dadakan gitu loh, last minute. Mau Jadi kita harus standby. Aku udah mengosongkan jadwal untuk pergi ke sana, tahu-tahu H-1 ya, kalau kita H-1 hari, kalau tim dompet duafa itu kan berangkat duluan ya. Beberapa jam Beberapa jam sebelum flight ya, baru dapat kabar sebelum flight. siapa aja yang tidak terima di Tidak, misalnya yang reject gitu kan. Akhirnya waktu itu kita dapat kabar itu kita dapat kabar habis ini ya, habis sholat subuh ya. Itu bangun tidur tuh kayak, mimpi buruk banget gitu, kayak, udah tidur lagi gitu kan, mimpi kan gitu kan. terus tahu ternyata bisa Enggak kayak ternyata malah yang ke-reject dari apa dari grup ini, yang ke-reject itu aku, Mida, sama dan dokter Dipta. Yang beliau tuh nantinya kesana tuh sebenarnya mau ada program layanan kesehatan. ada program kesehatan dan lain-lain. akhirnya Nah waktu itu galau juga, sempat bikin pertimbangannya gini, aduh berangkat nggak ya gitu kan, kalau nggak berangkat kita stay di Jordan ngapain gitu kan, walaupun sana ada beberapa pengungsian. Cuman waktu itu tuh kondisinya lagi nggak kondusif karena ada serangan itu ya, ada serangan Lagi cukup ramai yang lagi rame lah ya, yang nggak kondusif. Jadi buat penyaluran bantuan di Jordan pun izinnya agak ketat gitu kan. Jadi kita mikir ya, kita ngapain kalau kita berangkat gitu kan. Akhirnya coba kita cari-cari tim dompet duafa juga alternatif. Terus juga kita istikharah juga ya, ya Allah kalau memang ini kita kesana bawa manfaat, permudahlah dan kita berangkat gitu kan. Jadi pada saat itu kita ambil keputusan untuk yaudah bismillah berangkat aja deh. Mungkin di sana nanti di jalannya kita bisa ada manfaat yang bisa kita berikan di sana gitu. Dan berangkat kita akhirnya yang trip yang kemarin tuh dengan berangkat tuh sedihnya, maksudnya kayak seneng sih ngeliatin dompet duafa ada yang berangkat gitu kan ya, setidaknya ada yang mewakili gitu. Sedihnya ya kayak, kapan ya Allah waktunya kita bisa ke sana juga gitu kan. Aku kan ke sana juga niatnya niat baik, karena kita akhirnya mikir kayak, itu juga ternyata panggilan Allah ya, maksudnya itu kan juga Masjidil Haram ya, maksudnya itu kan juga tanah suci gitu kan ya, tanah suci. Jadi kayak, oh iya ternyata ada panggilannya juga gitu kan. Mungkin kita masih kurang, ada yang kurang lah yang harus dibenahi mungkin ya kalau secara lagi harus harus semangat lagi, harus lebih pede lagi mungkin ya itu ya akhirnya. Terus pada saat ke sana, tim dompet duafa akhirnya berangkat ke Aqsa dengan menjalani misi jaga Aqsanya tadi programnya. Kita langsung muter otak kayak, gimana dong ini, ada nggak ya yang bisa kita kerjain di sini, jangan sampai kita tidak berguna di sini gitu kan. Apalagi sebentar lagi Ramadan, pengen ada manfaat gitu, pengen bawa bantuan gitu ya buat teman-teman di pengungsian. Nah inilah ya Masya Allah qadarullah ya, kita tuh tiba-tiba ada lagi ada jalannya kita ketemu justru ke salah satu bukan camp ya, waktu itu tuh kita keluarga. Jadi ada beberapa keluarga yang ternyata mereka tuh baru dievakuasi, keluarga Gaza. Ini baru banget. Yang baru banget, masih anget. Ini baru Siri 1 bulan, mereka baru direlokasi ke sana. Jadi baru Januari ini mereka dievakuasi. mereka adalah yang si korban 7 Oktober gitu. Mereka bertahan dari Oktober tahun 2024 ya. 2025 mereka bertahan, akhirnya keluar dengan kondisi yang memang mereka harus keluar. Beberapa keluarganya syahid, terus juga kakinya ada yang lumpuh, bahkan ada yang sudah diamputasi. Makanya mereka harus menjalani pengobatan dulu di Jordan. Dibantu dikeluarin juga agak cukup susah ya waktu itu ya ceritanya. Jadi kalau ada beberapa cerita yang bikin kita tuh sedih banget, gimana nih? Iya, jadi kayak mereka tuh harus kayak tadi tuh ya, harus bertahan selama kondisi perang tadi tuh ya, 2 tahun mungkin ya, kurang lebih 2 tahun. Iya genosida itu sebenarnya, kayak bertahan gitu di kondisi itu. Kita dengar cerita mereka
bapaknya menceritakan istrinya syahid dan lainnya, bahkan si anaknya juga menceritakan ibunya syahid. Bahkan sampai ada zona-zona, karena kan kita ketemu 4 keluarga, kayak ada masa keluarganya tuh yang kayak cerita bahwa kayak dia sempat diinfokan untuk dievakuasi pindah ke pengungsian gitu. Di sana nih di Gaza gitu ya ceritanya. Dievakuasi pindah ke pengungsian. Oke deh, semua berbondong-bondong pindah ke pengungsian, nyampe di pengungsian dibom. Iya, itu mereka menceritakan kayak semua. Jadi kayak aku ngerasa kayak theater of mind aku benar-benar jalan waktu saat mereka cerita gitu kayak Iya. dan Ngebayangin berada di sana. iya nih mereka, ya mungkin mereka memang bener ya kayak hatinya dari baja tuh beneran dari baja gitu menurut aku, kayak Jadi kuatnya tuh aduh kita emang nggak ada seujung kukunya benar ngedenger mereka kayak 2 tahun ada di kondisi itu aja kayak Iya. gimana gitu ya. Jadi bisa bayangin nih, mereka ini ada salah satu nih videonya aku kasih lihat, korbannya dia ini kejadiannya baru tuh, liatin. Jarinya nanti mungkin akan ditayangin ya sama tim sini nih. Tuh jarinya udah sampai begini, ini ini anaknya, jari kaki anaknya buntung kena bom, Kayak udah hancur kakinya. kena serangan tuh kayak gini, tuh. Ini anaknya. Dan kondisi anaknya yang ini tuh, masih kayak gini, berlumur darah seperti ini. Ini kondisinya, ini suaminya, ini bapaknya Sekarang sama bapaknya. Ini sih ketemu korbannya secara langsung. Dan akhirnya Bapak Farhat dan Kak Mida membantu keluarga itu. Keluarga itu. kita ngambil keputusan itu gitu kayak wah mungkin ya tadi ini rahasia Allah, kita mungkin terreject sih barangkali Bisa jadi perantara ada perantara itu mungkin gitu. rezekinya keluarga Gaza yang memang mereka itu Iya. masih belum pulih gitu loh. Baru Januari, baru sebulan banyak. Maksudnya gini, selain bantuan tuh kadang-kadang ya maksudnya beberapa kali kita ke pengungsian itu buat kita ya yang kita lihat yang mereka harapkan tuh bukan cuma bantuan aja, tapi kayak pelukan kita, kehadiran kita, dan kayak pemberitahuan kita tuh kayak warga Indonesia tuh selalu ada kok buat kalian. Kita tuh selalu mengusahakan gitu loh. Buat mereka tuh itu tuh kayak lebih dari cukup dibandingkan mereka tuh sempat ada yang ngomong gitu, ini bantuan terima kasih, tapi selain bantuan tuh kedatangan dan kehadiran kalian menghibur kami itu adalah lebih dari segala bantuan gitu. Kayak memperbaiki benar-benar mental mereka gitu ya. Jadi aku ngerasanya waktu ketemu sama mereka tuh aku ngerasa kayak mentalnya mereka gimana ya gitu ya. Kan oke lah kalau kita ngomongin soal masalah uang dan lain-lain ya, waktu momen zona dia udah pindah ke Jordan, kita semua pasti mikirnya ya uang nih gitu kan, ya betul, mereka butuh uang tuh waktu itu kita mikir. Tapi ternyata begitu kita datang ke sana tuh sambutan mereka yang sangat warm banget, terus mereka ngerasa kayak gila lo datang ke sini gue happy banget gitu. Thank you so much gitu berkali-kali ngulang terima kasih itu sampai kayak gimana ya, kayak kita mau nangis depan mereka tuh aduh. Ini ada satu momen juga, jadi di beberapa keluarga juga ada salah satu anak yang dari Gaza. Jadi aku datang tuh dia tuh kayak minta dipeluk terus. Karena pas dengar ceritanya ibunya syahid, beberapa kakaknya juga syahid gitu kan. Tapi dia tuh sangat ceria gitu, sampai di satu momen aku akhirnya pengen ketemu lagi. Jadi pas hari itu udah pertemuan, akhirnya tim dompet apa kan udah balik lagi nih kembali ke Jordan. Kayak aku tuh ceritakan dengan kayak kalian harus ketemu gitu loh sama keluarga ini karena masya Allah banget gitu loh. Mereka tuh kayak mentalnya udah mental bener-bener kayak apa ya, padahal itu baru sebulan mereka dievakuasi sini, tapi masya Allah banget gitu. Ada satu anak ini aku pengen hadiahin lah gitu ya, hadiahin mainan gitu. Jadi pas kita hadiahin mainan ya kayak itu kan mainan aku kasih, terus dia kan kayak gitu kan makasih. Terus biasanya kalau anak kecil ngeliat mainan kan kayak wah langsung pengen dimainin gitu kan ya, fokusnya langsung ke mainan ya. Dia tuh ngeliatin mainan gini terus kayak meluk aku terima kasih gitu kan. Terus abis itu dia langsung narik aku ke Bakola tuh kayak warung gitu ya, kayak minimarket gitu kan. Aku pikir pada saat itu dia tuh pengen nggak mau mainan, pengen jajan karena dia tuh kayak gini doang ngeliat mainan. Abis itu meluk aku gitu kan, abis meluk aku dia ke Bakola. Ngajak gitu. Terus ternyata pas di Bakola itu dia tuh pengen jajanin kita, naktir aku sama Baba. Dengan dia bawa uang, dia punya uang 1 dinar, terus dia bilang kayak pilih mau yang mana katanya gitu. Dia tahu gimana cara, maksudnya dia tahu pengen balas budi dengan apa yang dia punya, ya udah cuma segitu pokoknya. Sampai Baba tuh bilang gini, kita kan bingung kayak kan nggak cukup kita, dia pilihin jajanannya kita yang bayarin, dia nggak mau lah kata dia gitu. Karena kamu udah kasih hadiah buat aku mau ingin buat kamu umur 6 tahun. Iya. Sampai akhirnya kan aku nangis, aku nggak kuat ya, maksud aku ya Allah, hatinya tuh terbuat dari apa sih dia gitu kan. Kan keras banget ya, 2 tahun yang dia jalanin itu tuh kan menurut aku keras banget. Tapi dia bisa tahu caranya terima kasih.
Dia tahu caranya buat kita tuh maksudnya gimana berterima kasih, terus bersyukur gitu loh. Yang aku lihat tuh kayak dia tuh bersyukur, happy gitu. Iya dia tuh kayak bilang mungkin dia kayak pengen mengekspresikan terima kasihnya ya gitu kayak. Betul. Cuma yang benar-benar bikin kita nggak kuat gitu ya bahasanya mungkin ya kayak nih gimana dia maintain hatinya, dia maintain dirinya gitu loh. Dia bener-bener orang tuanya sih ya itu bener-bener kayak mainannya tuh bener-bener kayak dia makasih terus dia peluk, abis dia peluk kita ngerti lah ya. Biasa anak kecil kan kalau dikasih mainan tuh kan pasti kan langsung over excited kan terhadap itu mainan. Tapi kayak cuma selang beberapa second dia langsung inget bahwa gua harus berterima kasih sama ini orang di. Ih, itu menurut aku kayak benar-benar nggak bisa diungkapin sama kata-kata sih ketemu sama mereka. Sampai dia tuh ngampusin air mata aku, terus meluk ini. Apiin gitu kayak Udah jangan nangis, nggak apa-apa kata dia gitu. itu apa kondisi kakinya masih yang Ini yang adiknya, kakaknya juga sama kayak menghibur aku kan, yang itu kakaknya kan. tuh kondisi kakinya kayak apa lagi restart perawatan gitu. yang lagi direkonstruksi gitu di kakinya. Jadi si kakaknya juga kayak menguatkan kita sambil si adiknya berusaha menghibur kita gitu ya. itu kayak yang dikuatkan tuh justru kita. Iya, itu. Makanya Masya Allah banget sampai ada ini mungkin tertampar ya pada saat kemarin safar juga pas kita lagi belanja jajanan buat anak-anak pengungsian Palestina, sempat ada warga Palestina yang sudah mengungsi di Jordania. Kebetulan dia buka toko ya. Buka toko. Dan dia buka toko di Jordania. Terus kita kayak lagi jajan gitu. Kayak mau jajan ke toko dia gitu kan kayak. Terus aku bilang kan aku tanya kan mungkin dia ngelihat muka aku kan dia pikir mungkin aku bukan orang Indonesia gitu kan. Terus aku bilang no I'm Indonesian. Dia bilang oh you're Indonesian, dia bilang gitu. Terus aku jadi balik nanya dong ke dia, kamu dari mana? Dia bilang I'm from Gaza. Dia bilang I'm Gaza. Dia bilang gitu. Wah from Gaza. Aku bilang ih Masya Allah banget. Aku bilang gitu. Keluarga masih di sana. Keluarga masih di sana kata dia gitu. Enggak keluarga udah di sini ya dia bilang. Keluarga udah di sini tapi posisi tempat tinggal saya di Gaza sana tempat Udah lebih baik. tempat kan kita nanya Gimana kondisi di kita Gaza? keluarganya udah di sini. Terus aku nanya dong kan gimana kondisi di Di Gaza. Wah, lebih baik Lebih baik daripada di sini kata dia gitu. Daripada di pengungsian di Yordania. di momentum itu aku agak kedistraksi sebenarnya. Iya. Lebih baik terus aku Maksudnya aku agak kedistraksi. Lebih baik aku bilang lebih baik dia bilang gitu it's real too well. Tamparan banget ini. Dia bilang lebih baik aku tanya gitu. Ya lebih baik jelas lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita di sana kita dijanjiin surga. Kita syahid, kita masuk surga. Dijanjiin surga. Di sini kita menerima gaul. Kita masih kita nggak tahu mau Amalan kita kayak sarkas. langsung kita mikir ya Allah. Iya bener. benar. Ya Allah. Bisa sebenarnya mereka tuh udah maksudnya kayak aku ngelihat mereka kayak ya udah alhamdulillah lah udah buka usaha buka toko gitu kan. Berarti kan they can continue life gitu kan. Aku mikirnya gitu kan waktu itu. Tapi ternyata dia masih ada di zona kayak enggak, gue di sini nggak baik. Yang baik itu di sono kata dia gitu. Gue kayaknya kalau ditanya suruh ada dua pilihan mau di sini atau di sana, di sana kata dia. Benar-benar Dengan lantang gitu loh Mas dia menjawab itu gitu. perjalanan yang tak terlupakan ya. Betul dan Iya tahu nggak benar-benar. waktu kita udah hampirnya Udah berasa kan. lama tuh. Serius ini sejauh ini udah ya Allah masa sih? Penyaluran apa aja masih ingat nggak? Masih. Jadi penyalurannya waktu pas yang kita lakukan waktu di Jordania itu ada penyaluran berupa pangan karena untuk persiapan Ramadan kan. Ada juga berupa uang tunai untuk keluarga Gaza yang kemarin itu karena mereka lebih butuhkan itu kan. Terus juga kita juga ada layanan kesehatan. Nah, itu layanan kesehatan mata. Jadi dicek matanya ada apa minus atau plus itu kita bantu juga buat ini kacamata juga ya. Ya kita waktu kita kasih layanan kesehatan mata Itu tuh seru sih. suruh kan mereka yang kayak mungkin orang-orang tua gitu dia ngerasa bahwa oh ternyata ada ya Mereka belum pernah. Belum pernah. Jadi itu satu hal yang baru gitu loh bantuan bentuk baru gitu loh dari kita kayak. oh ternyata bisa ya mata saya ini bisa dibenerin saya bisa ngeliat lagi Terus kata dia, ini buat nanti baca Al-Quran nih kata dia gitu. bisa buat baca Al-Quran nih ya Allah, lagi ketampar ternyata dia butuh mata Butuh mata itu buat baca Al-Quran gitu. Lihat ke scroll sosial media gitu kan. iya Nampor setelah sekian lama berkolaborasi dengan Dompet Duafa, ada suara apa kesannya nih?
kesannya kolaborasi bareng teman-teman juga. Aduh, kesannya amazing lah. Iya. Amazing pokoknya banyak banget akhirnya kayak pelajaran buat kita gitu kan bareng sama teman-teman kemarin ya. Kayak kita tuh akhirnya banyak mikirnya kayak kita harus banyak bersyukur ya gitu Mas. Terus maksudnya kita juga selain banyak bersyukur kita juga kayak harus makin lantang untuk menyuarakan ini ya gitu. Apalagi kalau Kak Suci udah ke Aksonya, Kak Mida kita tuh harus ke Akso katanya gitu. Cuma menyemangati kita. Karena ini tuh agak sepi terus orang banyak mungkin nanti Kak Cici yang bakal cerita ya singkatnya di sana gitu kan. Kita harus jaga. Karena ya sedih ternyata banyak ceritanya lagi nih kalau ceritain panjang juga pokoknya satu cerita. Jadi umat muslim di sana itu kalau kalian mungkin ke sana memang damai ya, maksudnya aman lah kita nggak akan diapa-apain. Tapi sebenarnya mereka itu semuanya terjajah gitu. Bahkan waktu itu Dompet Duafa tuh kan punya sekolah ya, sekolah di sana. Makanya Kak Suci ke sana tuh mau ngecek lagi ke sekolah untuk anak-anak Palestina yang ada di Aqsa. Ternyata sekolahnya sekarang udah nggak ada. Jadi anak-anak Palestina yang sekarang ada di Yerusalem mereka harus sekolah ke sekolah Israel yang kurikulumnya harus mengikuti Israel, di mana itu mereka itu banyak kayak rasisnya ya, kayak mereka tuh brainwash-nya tuh kayak kalau orang Palestina tuh orang Arab yang ininya di bawah rasnya di bawah orang Jewish gitu kan. Pokoknya kayak gitulah. Jadi kayak sedih aja gitu. Jadi gimana ya buat kita misalnya yang pengen ke Aqsa, yang punya tujuan untuk ada misi kemanusiaan, ayolah berangkat gitu. Soalnya maksudnya mungkin kita memang akan bayar visa Israel tapi ya gimana nggak ada cara lain untuk cara lain karena memang ya salah satu cara seperti dan mungkin buat teman-teman yang memang ada niatan pengen syiar untuk pastikan niatnya syiar aja deh udah gak apa-apa karena di sana ya kalau aku dengar cerita dari beberapa teman-teman termasuk kasih cuman kayak toko-toko di sana juga sepi gitu biasanya kayak kita bantu mereka dengan menyemangati ekonomi mereka lah minimal kayak belanja di sana mereka akhirnya jadi happy oh ada orang datang dagangan gue bisa kebeli kan dengan dagangannya kebeli anaknya jadi bisa makan istrinya jadi bisa makan jadi kan kayak runutan rantai itunya menurut aku kayaknya itu lumayan penting gitu ekonominya jadi bisa muter gitu Jadi kolaborasinya masih terus dibutuhkan. terus dibutuhkan. soalnya Terutama di Aqsa ya. Tanpa program-program dari Dompet Duafa di sana kan bagus-bagus juga tuh BF menjaga Palestina terus ada juga yang penghafal Quran di situ yang buat penghafal Quran yang buat anak-anak yatim piatu ada juga di sana itu tuh menurut aku program bagus-bagus banget dan yang mana sangat membutuhkan support banget biar program itu benar-benar bisa spreadnya dengan bagus gitu karena itu kan bisa jadi amal jariah di jadon kita gitu. Mas Farhad, Kamida, makasih banget sih ya Abi ya udah mau berbagi cerita. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatannya Dompet Duafa mau berkolaborasi sama kita. Kita juga jadi belajar banyak juga gitu belajar melihat langsung lagi gitu selama ini kan kita juga berusaha ya bahasa kita underground deh gitu ya bahasa kita underground deh tapi alhamdulillah dengan ketemu sama teman-teman Dompet Duafa nih sebenarnya ya mata kita juga jadi lebih terbuka gitu. Amin, amin. Insan Muda sebelum pamit saya pengen ngajak kolaborasi kebaikan lagi di program berbagi sahur dan berbuka untuk saudara kita di Nah ya ini nih keren nih ya. Caranya gampang langsung bisa ke rekening di bawah ini atau tinggal scan QR code di layar atau melalui kanal digital dompetduafa.org/donasi/sahur berbuka Palestina. Ini momentum nih apalagi kan Ramadan nih dilipat gandain terus udah gitu kan juga bisa jadi ladang amal jariah banget nih. Dan pasti Kami doakan Kak Fabi makin berkep. amin. Makasih banget sekali lagi kunjungannya. Sama-sama. Katanya mereka baru pertama kali mau ikutan podcast di sana. Serius. Ada lihat gak? Paling podcast aku lagi promoin brand aku sendiri ada doa satu. Sehat-sehat, amin. Dan Insan Muda, makasih sekali lagi. Insya Allah kita jumpa di kesempatan berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.